Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Mata Hati Channel, kami dari tim Mata Hati Channel menuju ke makam Eyang Gelok. Mudah-mudahan kami ada lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dilancarkan. Mudah-mudahan sampai tujuan. Amin. Oke, ikuti terus perjalanan kami ya di makam Eyang Gelok. Kabupaten Subang selain secara geografis berpotensi sebagai daerah wisata alam. Dari hasil penelitian, ditemukan juga daerah-daerah di Kabupaten Subang sebagai tempat bernilai bersejarah warisan yang merupakan warisan dari leluhur, terutama makam Mbah Buyut Gelok. Makam Mbah Buyut Gelok adalah salah satu tempat yang menjadi tempat bersejarah yang ada di wilayah Kabupaten Subang. Sebagai tempat yang diyakini sebagai tempat bernilai sejarah, makam yang terletak di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang. Makam Mbah Buyut Gelok sebagai tempat yang diyakini sebagai tempat bernilai sejarah. Makam yang terletak di Kampung Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunegara tersebut tidak pernah sepi dari warga yang ingin berziarah dalam setiap harinya. Kunjungan warga untuk berziarah ke tempat yang berjarak sekitar 6 km dari stasiun Pagaden itu akan mencapai puncak pada hari-hari tertentu yang dinilai sakral. Setiap harinya rata-rata masyarakat yang berziarah sekitar 50 orang. Kunjungan akan mengalami peningkatan drastis ketika masuk malam Jumat Kliwon. Jumlah warga yang berziarah bisa mencapai angka ribuan. Setiap kali menjelang hari Jumat Kliwon, nampak masyarakat yang hendak melakukan berziarah ke makam Mbah Buyut Gelok tersebut sudah mulai menginjakkan kakinya di makam yang terletak di sekitar pesawahan. Bahkan kadang-kadang baru hari Senin juga mereka sudah mulai berdatangan, baik itu dengan menggunakan mobil ataupun motor, rombongan atau perorangan. Warga yang melakukan kunjungan ke makam tersebut tidak hanya sebatas dari warga sekitar Kabupaten Subang. Bahkan sebagai besar warga yang datang berasal dari daerah luar Kabupaten Subang. Sehingga di antara mereka ada yang memilih menginap di sini karena memang mungkin pertimbangan jaraknya yang jauh. Dari jumlah tersebut, sebagai besar warga yang berziarah berasal dari kalangan perempuan. Dari latar belakang yang bervariasi 90% dari perempuan. Dari informasi yang didapat dari mereka, latar belakang mereka juga bervariasi. Ada yang dari kalangan umum sampai kalangan dari artis juga yang datang ke sini. Kami pun dari tim Mata Hati Channel ingin mengetahui makam keberadaan Mbah Buyut Gelok di Cipicung. Kami dari tim Mata Hati Channel menuju makam kuno yang berada di Cipicung, Desa Kosambi, Kecamatan Cipunegara, Kabupaten Subang. Ikuti perjalanan tim Mata Hati Channel. Inilah suasana tempat di makam Mbah Buyut Gelok. Di dalam sini ada 3 makam, makam Wangsakerta, Wangsakerti, Wangsaniti. Di sebelah makam ini ada sebuah makam Nyimas Ratu atau Nyimas Putri Mantria. Disinilah banyak peziarah terutama perempuan yang meminta keberkahan. Makam kuno
Mbah Buyut Gelok. Cerita tentang prajurit Mataram lainnya, konon tokoh tersebut bernama Suramanggala yang pindah ke Cirebon karena terdesak kedatangan kolonial Belanda dan dijuluki Wangsakerta VI. Ketika terjadi perang, beliau melarikan diri dengan menghanyutkan diri ke sungai dan akhirnya terdampar di wilayah Subang. Disinilah beliau mendirikan tempat pertahanan di wilayah Cipunagara dan bersama Wangsakerta, Wangsakerti, Wangsaniti, dan Nyimas Ratu atau Nyimas Putri Mantria. Beliau mendirikan sebuah kampung yang mirip dengan kerajaan kecil di daerah Gelok. Sungai yang bergelok-gelok yang dibangun oleh seorang putri dan sampai akhir hayat dimakamkan di wilayah Gelok dan sekarang dijadikan tempat ziarah. Konon cerita warga setempat, nama Eyang Gelok hanya nama samaran. Sejatinya dia adalah seorang putri cantik dari kerajaan Galuh. Kehadirannya di Subang, Jawa Barat pada saat itu karena sedang melarikan diri dari kerajaan para perampok dan para pangeran yang sedang memperebutkan cintanya. Eyang Gelok dikenal sebagai putri yang cantik jelita. Kecantikannya tak hanya memikat para pangeran dari Tatar Pasundan saja, bahkan konon kecantikan sang putri juga pernah menjadi rebutan para pangeran dari berbagai kerajaan di Nusantara. Saking cantiknya dan menarik pohon pula, sang ratu sempat membuat beberapa pohon yang dilewatinya kesemsem. Sehingga saat dipanggil, pohon-pohon tersebut berjalan mendekatinya. Sebagai sosok yang memiliki aura pelet dan pengasihan tingkat tinggi, tak heran jika mayoritas penziarah yang datang ke makam adalah perempuan. Tetapi tidak sedikit pula kaum pria yang berharap peruntungan, walaupun mitos yang berkembang tidak memihak. Sebagian besar adalah mereka yang sedang patah hati atau justru sakit hati karena pasangan selingkuh. Bagi para perempuan yang sedang disakiti, dijamin bakal segera terobati. Demikian pula pasangan yang selingkuh akan segera berpaling kembali ke istri-istrinya. Para pemburu pelet dan pengasihan di tempat ini rata-rata selalu berhasil. Kecantikan sang putri telah memikat banyak laki-laki sehingga siapapun wanita yang datang pasti akan kena cipratan kecantikan dan aura pengasihan dari sang putri.
Ya kita terang namanya terus teu aya we terus aya ieu da ieu mah leuweung baheulana ge. Mun cuman baheula mah kan aya istilah aya kitab lah salah ieu mah. Sersilahna kitu aya di bukureun ieu teh. Aya anak lamun kaguar ku anak incu, ieu teh disebutkeun bibit gelok. Da ieu teh kampung gelok, ieu teh kampung nama. Ieu teh. Iya, teh. Ajalmi nama eta jiji-jijina teh. Makom di ditu teh aya barasiki. Ya tilu eta mohon di dalam hiji di Putri Mantria. Iya 5 kabehna teh. Mun cuma nu hiji disebatkeun Bangsa Danu di Palikulon aya. Oh di Pali ditu. Iya ada deui Palikulon, Kulonan Walungan Bangsa Danu mah. Kunaon eta bisana dipisahkeun eta mah kampung kurna ge cenah mah panglima naon benteng lah. Oh jadi benteng. Bentengna mataknya di luar. Kacarioskeun Wangsakerti aya hubungan teh sareng Subang Larang di ditu. Ya ada. Aya hubungan. Kayak Sama sabi tah. ibu ya juru kunci anu pertama Pak. Tah ibu kunci ieu teh awalna teh ramana ieu teh anu mendakan ieu. Oh. Ramana si ibu teh. Ya, Sana benda zaman Bapak Gastra. Bapak Kastra. Jadi ngalih ka ieu putri. Iya, nah ieu mah menurut ieu kan muncanana ge ngurus kudu anak incuna sih. Eta teh. Terus sanes mah malkiat. Oh jadi si bapak eta teh nu nemu awalna. Ya, Bapak Kastra. Ya, Bapak Gastra. Yang jarang banyak orang mana Pak? Yang jarang banyak orang mana? Kalau jarah sih bisa nggak disebutkan orang mana-mana, ya banyak aja gitu. Dari Dramayu ada. Dramayu. Ya, Dramayu tuh bisa menguasai. Kebanyakan tuh. Kebanyakan Dramayu. Jarah ke sini. Kebanyakan tuh orang Dramayu. Orang daerah Banten ada sih. Ya kadang-kadang ada. Di sini juga setiap malam Jumat diadakan masalah tawasul. Ada Jumat khususnya. Kliwon? Bukan, Jumat biasa iya, juga? Iya, apalagi Jumat Kliwon. Jumat biasa kita siram dengan tawasul. Ada khusus imamnya gitu. Orang sini. Kalau kan seperti bapak-bapak Pak mau izin tawasul itu silakan aja. Ya Pak, kami singgah hikmah di dia. Amin. Ya mudah-mudahan lah, ulah kapok ya lah. Insya Allah. Kalau ada waktu kesini lagi. Amin, insya Allah. Turun 4. Iya. Informasinya, sejarahnya. Sepintas, memang tidak ada yang istimewa dengan makam Eyang Gelok, sama halnya dengan makam dan petilasan keramat lainnya. Bau kemenyan dan tebaran kembang 7 rupa menghiasi batu nisan tokoh yang dimakamkan. Dan kami dari tim Matahati Channel mengakhiri penelusuran perjalanan ziarah ke makam Eyang Gelok. Mudah-mudahan ini semua menjadi pembelajaran, wawasan, dan hikmah bagi dulur-dulur dan kami dari Matahati Channel. Ikuti terus perjalanan penelusuran tim Matahati Channel.